Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar hari ini? Saya percaya semuanya diberkati oleh Tuhan hari ini, amin. Kita akan persiapkan hati kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Kita akan ibadah untuk memuji dan memuliakan namanya. Mari sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu pada hari ini. Kalau kami ada sebagaimana ada, ini semua oleh karena anugerah-Mu. Kami akan memuji-muji nama-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu mari Tuhan, Engkau urapi setiap kami Tuhan anak-anak-Mu. Baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Dan biarlah Tuhan sukacita kami boleh nyatakan dalam pujian dan penyembahan kami pada hari ini. Kami serahkan ya Tuhan, ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya berkata, amin, haleluya. Mari kita akan bersukacita akan masuk hadirat Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua Tuhan. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Segala raja, segala raja, segala raja. Yesus Tuhan Raja di atas segala raja. Haleluya. Tuhan, kami akan terus bermazmur bagi nama-Mu. Kami hendak bersyukur padamu Tuhan karena keadilan-Mu. Dan kami akan terus bermazmur bagi nama-Mu. Nama yang bertahta di langit dan di bumi. Terima kasih Tuhan.
Yesus, dimuliakanlah nama-Mu atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama-Mu, bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan kami, bersyukur padamu ya Tuhan pada hari ini. Pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan kami, nama-Mu Tuhan kami, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Ya Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya Engkau ya Tuhan. Nama-Mu Tuhan kami, Tuhan kami, dimuliakan, dimuliakan, oh dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya, Kau dimuliakan atas seluruh bumi. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyenangkan hati-Mu. Glory bagi-Mu di tempat yang maha kudus, glory bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Kami memuliakan nama-Mu, kami mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, semua dalam pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur untuk waktu-waktu kita bersama dengan Tuhan, waktu-waktu pemeliharaan Tuhan. Kita sedang membuktikan hari-hari ini bagaimana Tuhan menjaga, melindungi kita dan memberkati kita dengan sangat-sangat luar biasa. Kita percaya kalau hari ini kita ada itu karena anugerah Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan. Dan kita bersyukur untuk menikmatinya. Hari ini kita akan belajar bersama dan kita akan menikmati kebersamaan bersama dengan Tuhan dalam ibadah kita dengan keluarga, dengan saudara-saudara kita dimanapun kita berada. Dan mari sebelumnya kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, pemeliharaan, penjagaan, perlindungan yang sempurna atas hidup kami. Kami berterima kasih untuk waktu-waktu kami dalam persekutuan kami bersama dengan keluarga dan dengan
Engkau ya Tuhan. Terima kasih, berkati kami pada hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Diberkati kami semua, diberkati setiap hamba-hamba-Mu, diberkati setiap saudara-saudara kami dan keluarga kami dan seluruh jemaat-Mu dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana ketika situasi menekan kita, keadaan-keadaan yang begitu besar menekan kita, ada istilah satu belum selesai datang lagi, satu belum selesai datang lagi, masalah-masalah, persoalan-persoalan begitu banyak, ya. Ada pepatah mengatakan, mungkin bukan pepatah tapi ada istilah yang berkata sudah jatuh ketimpa tangga. Ini sesuatu yang menyatakan kemalangan yang bertubi-tubi, ya, peristiwa yang menekan bertubi-tubi. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana ketika masalah persoalan itu sedang menekan kita, ya, persoalan yang sangat besar bertubi-tubi datang kepada kita. Apa yang kita harus lakukan, saudaraku? Tapi kita akan belajar dari seorang yang bernama Daud. Nah, pertama kita lihat dulu dalam Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 26. Tapi saya tidak membacakan semuanya, hanya beberapa bagian. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa membacakannya di rumah. Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring sampai mereka tidak kuat untuk menangis lagi. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Zisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud berserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang, 200 orang terlalu lelah untuk menyeberang di sungai Besor itu dan berhenti di sana. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, satu hal yang luar biasa yang kita bisa belajar dari seorang yang bernama Daud ini adalah ketika dia menghadapi masalah persoalan yang bertubi-tubi sangat luar biasa, dia dalam kondisi yang terjepit. Dia ingin dilempari oleh orang-orang yang dipimpinnya, oleh mereka yang mereka pun merasakan kepedihan yang luar biasa dan menyalahkan Daud, dan Daud akan mereka hukum. Daud begitu merasakan tekanan kiri dan kanan, sedang dia sendiri pun anak dan istrinya menjadi tawanan. Dia sendiri sedang mengalami tekanan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, nanti kita bisa belajar dari seorang yang bernama Daud ini. Mungkin ada sebagian yang kita bisa lihat, dengar dari sekeliling kita, orang-orang yang kita kenal ketika masalah datang, persoalan datang, peristiwa-peristiwa yang menekan kita datang, mereka tidak lari kepada Tuhan, mereka tidak bertanya kepada Tuhan, tapi mereka mengambil keputusan yang keliru, mereka ambil obat-obat penenang, mereka cari obat-obat penenang, bahkan tidak sedikit yang bunuh diri karena keputusasaan mereka. Hari ini kita bisa belajar bagaimana sikap kita seharusnya di dalam, seperti yang dikatakan di dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 26 tadi. Berbicara tentang Ziklag itu bisa saja berbicara tentang keadaan.
situasi, kondisi yang ada dalam kehidupan kita. Ada tekanan, ada kemarahan, ada kesedihan, ada hal-hal yang menakutkan di sana, ada kekecewaan, ada kepedihan, ya, itu bisa terjadi dalam hidup kita. Dan semuanya itu terjadi yang sedang dialami oleh Daud, ya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita bisa belajar nanti pada akhirnya bagaimana Daud bisa menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang pertama apa yang dilakukan oleh Daud ketika masalah itu menekan dia, persoalan itu menekan dia. Saudaraku yang kekasih, Raja Daud yang pertama ketika masalah itu datang, Raja Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud percaya Allah yang dia sembah adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Kalau dia mengalami tekanan, persoalan atau masalah pada hari itu, pada saat itu bukan karena Tuhan benci kepada dia. Daud menyadari bahwa ada maksud Tuhan yang luar biasa. Ketika persoalan tekanan menimpa dia, walaupun secara manusiawi Daud sempat menangisi keadaannya, menangisi kondisinya. Ya, saya pikir itu manusiawi sekali. Ya, sehebat apapun kita ketika tekanan itu datang, mungkin kita bisa menangis, kita bisa marah, kita bisa kecewa. Tapi marilah hari ini kita bisa belajar bagaimana menyikapi keadaan ini. Daud percaya Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hebat. Tuhan yang selama ini memimpin hidupnya, Tuhan yang selama ini mengawal hidupnya, Tuhan yang selama ini membelanya, Tuhan yang selama ini menjaganya, melindunginya. Bagaimana ketika dia mengalahkan singa, mengalahkan serigala, bahkan Goliat, ada Tuhan di situ yang menaungi dia, menjaga dia dan melindungi dia. Bapak, Ibu, Saudara, yang dilakukan oleh Daud pertama kali adalah dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Pembelajaran yang berharga. Jangan pernah menyalahkan situasi, keadaan, kondisi orang lain ketika posisi kita, keadaan kita dalam keadaan terdesak, keadaan tertekan, keadaan terjepit. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain, kita tidak bisa menyalahkan keadaan, kita tidak bisa menyalahkan siapapun, apalagi menyalahkan Tuhan. Kita bisa bertanya, kita bisa berdekatan dengan Tuhan, kita malah harus lebih menguatkan iman kita kepada Tuhan. Karena sandaran kita yang paling kuat bukanlah tempat-tempat yang selama ini kita anggap aman di dunia ini. Tapi sandaran kita yang paling kuat, yang paling teguh, yang paling hebat adalah nama Tuhan. Daud menyadari sekali. Daud tahu apa yang terbaik di dalam hidupnya. Itu datang dari Tuhan. Semua yang dia miliki sampai hari itu karena izin dan kehendak Tuhan. Daud menyadari bahwa semua karena anugerahnya. Dan kita bisa belajar bagaimana hal itu bisa terjadi di dalam hidup setiap kita. Hari ini Daud mengajarkan bagaimana seharusnya kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Ketika peristiwa menekan kita. Kita tidak bisa berharap daripada orang lain atau bertanya nanti kepada orang lain, tapi kita harus bersyukur kepada Tuhan untuk waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Nah, Daud ini mengalami masalah yang sangat luar biasa seperti tadi cerita, dan dia malah menguatkan hidupnya, imannya kepada Tuhan. Dia semakin dekat kepada Tuhan. Ketika masalah datang, dia semakin dekat kepada Tuhan. Ketika masalah persoalan datang, dia semakin dekat kepada Tuhan. Dia tidak lari dari persoalan, dia tidak lari dari masalah, dia tidak lari dan tidak menyalahkan siapapun, tapi dia mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Karena hanya di dalam nama Tuhan ada kemenangan, hanya di dalam nama Tuhan ada jalan keluar, hanya di dalam nama Tuhan pertolongan itu tiba. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah menciptakan kita untuk menjadi orang yang kalah. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Tuhan tidak pernah menciptakan pecundang-pecundang, tapi Tuhan menciptakan pemenang-pemenang. Siapa itu? Kita semua. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus lebih daripada pemenang. Caranya tidak ada lain, lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Semakin persoalan datang, semakin menekan kita, semakin kita dekat dengan Tuhan. Semakin masalah datang, semakin menekan kita, semakin kita dekat pada Tuhan. Itu kuncinya. Itulah hal-hal yang hebat yang kita harus lakukan. Selama kita ada di dunia, masalah bisa datang, persoalan bisa datang.
Seberapa hebat, seberapa besar, seberapa kuat, seberapa kaya, seberapa mulia, seberapa tinggi derajat kita, masalah bisa datang kapan saja. Saudaraku yang kekasih, siapapun kita, entah itu siapapun kita, entah itu kita siapa di mata dunia ini, kita akan tetap punya masalah. Saya ingat ketika saya masih sekolah di sekolah pelayaran, di asrama saya ada satu tulisan yang itu seringkali memotivasi kita. Salah satunya yang saya masih ingat adalah begini: kapal laut tidak dibuat hanya untuk melayari laut yang tenang, tapi kapal laut diciptakan juga untuk menghadapi badai dan topan yang besar. Bapak, Ibu, Saudara, sekali lagi saya mau katakan, Tuhan tidak pernah menciptakan seorang yang kalah, tapi seorang yang menang. Dan Tuhan mau setiap kita mengalami hal itu. Lewat masalah, lewat persoalan, Tuhan menguji seberapa jauh besar iman kita. Yang kedua, Daud bertanya kepada Tuhan pada ayat 8. Ketika masalah sedang terjadi, apa yang mereka sudah lakukan? Mereka sudah menangis begitu lama mungkin, dan katanya sudah lelah menangis. Dan akhirnya Daud mendekatkan dirinya pada Tuhan. Tuhan memberi kesadaran kepada Daud apa yang harus dia lakukan. Kemudian dia bertanya kepada Tuhan. Itu yang kedua adalah Daud bertanya kepada Tuhan. Pada ayat 8 dikatakan, apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia kerjakan dalam kondisi seperti itu? Dia tidak mau terpuruk oleh keadaan. Dia tidak mau kalah oleh keadaan. Dia tidak mau kalah oleh persoalan yang dia hadapi. Dia tidak mau menjadi orang yang kalah. Dia tahu ada jalan keluar bersama dengan Tuhan, dan dia bertanya kepada Tuhan. Dia tahu selalu ada jalan buat Tuhan. Seperti apapun yang terjadi di dunia ini, sepertinya tidak ada jalan, tapi Tuhan bisa menciptakan jalan. Dan Daud tahu itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Luar biasa sekali. Daud bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Dapatkah aku mengejarnya? Bolehkah aku mengejarnya? Maksudnya mengejar musuh-musuh yang menawan keluarganya dan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ini luar biasa, saudaraku. Sekali lagi kita belajar, kita tidak boleh menyalahkan siapapun, keadaan apapun, tapi kita bertanya kepada Tuhan. Gak usah bertanya pada ahli-ahli ramal, gak usah bertanya pada dukun-dukun, gak usah bertanya pada orang-orang lain, tapi kita bertanya kepada Tuhan. Ya, bisa, boleh saja kita meminta nasihat kepada orang-orang yang mungkin jauh lebih senior daripada kita, jauh lebih berpengalaman dari kita, bisa saja, boleh saja. Tapi itu tidak menjadi ukuran untuk kita. Yang paling penting adalah kita bertanya kepada Tuhan ketika persoalan datang, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku kerjakan? Apa yang aku harus perbuat ketika persoalan ini datang? Nah, ini yang dilakukan oleh Daud. Daud bertanya kepada Tuhan, ya. Dan Tuhan memberi kesempatan kepada Daud untuk mengalahkan orang-orang Amalek dan merebut kembali apa yang pernah direbut oleh orang Amalek. Saya mau katakan, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita luar biasa kepercayaan, berkat-berkatnya, kasihnya, anugerahnya yang sering dicuri oleh musuh kita. Karena itu saya belajar dari Daud ini, dan kita semua boleh belajar. Rebut kembali apa yang menjadi hak kita, rebut kembali apa yang menjadi milik kita yang Tuhan sudah berikan pada kita daripada tangan musuh-musuh kita. Jangan mau dikalahkan oleh musuh-musuh kita, jangan mau diambil hak kita oleh musuh kita. Jangan berikan hakmu kepada musuhmu, tapi ambil dan rebut kembali, karena itu menjadi milik pusakamu. Apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan katakan kepadamu, aku memberkatimu, itu milik pusakamu. Aku menjagamu, itu menjadi milik pusakamu. Aku memeliharamu, itu menjadi milik pusakamu. Ambil itu, jangan sampai direbut oleh si iblis, jangan sampai direbut oleh musuhmu, karena itu adalah hakmu. Engkau lebih daripada seorang pemenang. Dan Daud itu tahu dia bisa mengalahkan musuhnya. Yang ketiga, saudaraku, ini yang luar biasa. Ketika Daud pulang memperoleh kemenangan, ada jarahannya tentu saja. Memang pada waktu perang itu biasanya ada jarahan, ada hasil kemenangan, biasanya jarahan itu dapat, ya. Dan Daud teringat ada orang-orang yang tidak ikut berperang dengan dia, yang kecapean, yang 200 orang itu di Sungai Besor itu. Dan Daud ingat itu. Ketika jarahan dibagi-bagi rata,
Daud masih ingat ada 200 orang yang harus juga dibagi rata. Saudaraku, ini luar biasa sekali. Walaupun mereka tidak ikut berperang, tapi Daud memiliki hati yang memberi, hati yang memberkati. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, kita bisa belajar dalam kondisi tertekan, kondisi terjepit, kondisi kekurangan, kondisi punya masalah, tidak berhenti, tidak ada istilahnya tidak ada lagi alasan untuk kita tidak bisa menjadi berkat. Hidup adalah menjadi berkat. Kehidupan adalah menjadi berkat. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, Tuhan jadikan kita, dimanapun kita berada, di situ harus ada damai sejahtera Tuhan. Di situ harus ada kasih Tuhan. Di situ ada penyertaan Tuhan. Karena kehadiran kita bukanlah hanya sekedar ada. Tuhan menempatkan kita di tengah keluarga, di tengah lingkungan, di tengah masyarakat, di tengah gereja, untuk hidup bisa menjadi berkat, bukan sekedar ada. Dan ini yang kita harus lakukan. Tidak ada alasan untuk kita tidak melakukan apa yang baik dan benar dalam kondisi apapun. Bapak Ibu Saudara, mari kita tahu Tuhan sedang menguji iman kita. Kalau Dia menguji iman kita ketika kita disuruh memberi, kalau kita kelimpahan, itu mah gampang, itu mah mudah, itu mah nggak ada masalah. Tapi ketika kita kekurangan, Tuhan menguji kita untuk melakukan sesuatu yang mungkin berat buat kita, yaitu memberi. Lakukan, karena hidup kita juga pemberian dari Tuhan. Hidup kita juga pemberian dari Tuhan. Hidup kita juga pemberian dari Tuhan. Apa yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma, kita bisa berikan dengan cuma-cuma kepada orang lain. Saudaraku yang kekasih, kita belajar. Tekanan, masalah, persoalan, penyakit boleh datang, tapi jangan mengurangi waktumu bersama dengan Tuhan. Masalah, persoalan boleh datang, tapi tetaplah bertanya kepada Tuhan apa yang engkau harus lakukan. Masalah, persoalan boleh datang, termasuk masalah ekonomimu. Jangan berhenti untuk memberi kepada orang yang jauh lebih berkekurangan. Karena inilah kesempatan, inilah yang Tuhan berikan kepada kita hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, biarlah ketiga hal ini bisa menjadi berkat dalam seluruh kehidupan kita. Apapun yang terjadi, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk berkat perlindungan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Mengajarkan kepada setiap kami dalam persoalan apapun, kami harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika persoalan menekan kami, masalah menekan kami akan bertanya kepada Tuhan apa yang harus kami lakukan. Dan ketika persoalan dan masalah datang, mungkin juga termasuk masalah ekonomi, kami mau tetap menjadi orang yang diberkati dan memberkati. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk anugerah yang besar yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami sampai hari ini. Tuhan berkati kami. Tuhan jaga, Tuhan lindungi kami dan keluarga kami. Tuhan berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Jadikan semua jemaat-jemaat Tuhan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Orang-orang yang lebih daripada pemenang. Keluarga kami, anggota keluarga kami menjadi orang-orang yang jauh lebih hebat lagi Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena mereka adalah milik kepunyaan. Tuhan berkati. Terima kasih. Kami mau berdoa untuk negara kami, bangsa kami. Pada saat-saat seperti sekarang ini sedang mengalami masalah dan persoalan. Kami tahu Tuhan, Engkau sedang menguji. Engkau sedang melihat kepada setiap kami. Untuk kami tetap percaya kepadamu. Orang-orang percaya di negeri ini tetap percaya kepada janji-Mu. Tetap percaya kepada kasih-Mu. Tetap percaya kepada pertolongan-Mu yang tepat pada waktunya. Dan kami akan melihat bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa kami. Memberkati para pemimpin kota kami. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan dimanapun jemaat-Mu berada. Diberkati keluarga mereka, diberkati usaha mereka, diberkati pekerjaan mereka, diberkati rumah tangga mereka, diberkati apapun yang mereka lakukan. Jadikan mereka semua orang-orang yang lebih daripada pemenang ya Tuhan. Berkati Gereja Betel Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Rubin Adi. Tuhan berkati pelayanan Bapak Rubin Adi. Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati semuanya Tuhan. Bahkan rencana-rencana kerja, bahkan rencana-rencana dalam pelayanannya Tuhan berkati. Juga BPD sebagai perwakilan daerah Tuhan berkati. BPD Jawa Barat di bawah pimpinan Bapak Satria Tuhan berkati. Keluarganya, pelayanannya, dan seluruh keberadaannya Tuhan berkati. Kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita angkat hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan menjagamu,
Tuhan melindungimu, Tuhan memberikan engkau damai sejahtera, Tuhan menguatkanmu, Tuhan meneguhkanmu. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah semua berkat dan jadilah berkat dimanapun kita sekalian berada. Amin.